Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, Bapa kami dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang selalu bersama menyertai kami, Immanuel dalam segala keadaan. Kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Kembali kami ada saat ini, itu semua karena anugerah-Mu. Dan kami percaya Tuhan menyediakan perkara-perkara yang baru, yang baik, sesuai rencana-Mu yang indah buat kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Berkati dan urapi kami, supaya mengerti dan taat pada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Ibrani pasal 1 ayat 8-11. Tertulis demikian. Tetapi tentang anak, ia berkata, tahtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Saudara yang dikasihi Tuhan, seekor katak biasanya akan dijadikan objek observasi dan penelitian biologi di dalam kelas dengan tujuan untuk mengerti apa dan bagaimana makhluk katak itu. Terhadap Tuhan kita tidak bisa melakukan penelitian semacam ini, sebab posisi Tuhan ada di atas kita dan Ia melampaui pemikiran komprehensif kita. Santo Agustinus pernah mengatakan, si comprehendus non est Deus, yang artinya, kalau kamu mengerti, maka itu bukanlah Tuhan. Ada banyak hal yang tidak kita mengerti sepenuhnya di dunia ini. Dan salah satu hal yang tidak kita mengerti adalah Tuhan pencipta dunia ini. Bagaimana menjelaskan tentang pribadi Tritunggal Allah? Bagaimana dapat menjabarkannya dengan jelas menurut pemikiran kita manusia? Itu tidak dapat kita pahami sepenuhnya. Namun inilah realita tentang Tuhan. Memang Tuhan tidak dapat kita pahami dengan pemikiran kita. Sebab kalau kita dapat memahaminya, maka Ia bukanlah Tuhan. Namun hal ini tidak berarti bahwa kita tidak dapat mengetahui apapun tentang Tuhan, atau tidak dapat memiliki pengalaman apapun tentang Dia. Sebaliknya, Tuhan telah menyatakan dirinya dalam Alkitab dan ciptaannya. Dan Tuhan Allah pencipta dunia ini juga telah menyatakan dirinya melalui kedatangannya sebagai manusia. Dialah Yesus Kristus, dan kita dapat memiliki hubungan dengan Dia, hubungan dengan Tuhan, melalui iman dan kasih karunia-Nya. Kita dapat memiliki pengenalan akan Tuhan, karena Tuhan menyatakan dirinya kepada kita. Ibrani pasal yang pertama ini berisi tentang ayat demi ayat yang menyebutkan tentang Allah dan Kristus. Siapakah Tuhan Yesus Kristus? Jelas tertulis dalam ayat-ayat di pasal ini, dan kita mengerti siapa Dia melalui kebenaran dalam firman Tuhan ini. Di ayat yang kedua tertulis, oleh Dia, yaitu oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah telah menjadikan alam semesta. Dengan demikian jelas bahwa Kristus Yesus menjadi penyebab, sumber segala sesuatu, dan Ia telah ada sejak semula. Kemudian di ayat yang ke-11 dinyatakan, tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Kalau kita cerna kata-kata ini, maka jelas di sini Tuhan Yesus disebut dengan Allah. Tapi kemudian muncul pertanyaan, bagaimana Allah menyebut Kristus sebagai Allah? Ini tidak lain karena Kristus Yesus sendiri adalah Allah. Hal ini bukan berarti bahwa Allah ada dua, tapi Allah itu esa adanya. Agama lain dalam kitabnya
menyerang iman kita dengan mengatakan bahwa kita menyembah Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Bunda Maria. Serangan ini adalah sebuah error, sebuah kesalahan yang menunjukkan invaliditas kitabnya. Pribadi Allah Tritunggal yang kita sembah bukanlah itu, melainkan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus disebut sebagai anak karena Dia yang adalah Allah telah lahir sebagai manusia, sehingga Ia mendapatkan sebutan anak Allah dan sekaligus juga anak manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang kekal. Dia ada dari kekal sampai kekal. Mari percaya kepadanya dengan sepenuh hati. Dialah Tuhan dan Juru Selamat. Kalau ada di antara saudara yang belum percaya kepadanya, mari buka hati saudara, terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, agar saudara menerima anugerah keselamatan dan kehidupan yang kekal. Ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Engkau adalah Allah yang telah datang sebagai manusia, mati disalibkan untuk penebusan segala dosaku. Engkau bangkit di hari yang ketiga dan naik ke surga, memerintah atas segalanya, dan Engkau akan datang kembali di akhir zaman. Terimalah aku Tuhan sebagai anak-Mu, dan pimpinlah hidupku sekarang ini dan seterusnya. Amin. Bagi saudara yang baru saja percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, teruslah belajar firman Tuhan, berilah diri saudara dibaptis, dan setialah melayani Tuhan, serta setialah dalam iman kepadanya. Bagi saudara semua pendengar renungan hari ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang memberikan kami sukacita, kekuatan, dan pengertian tentang siapa Engkau sebenarnya. Engkau adalah Tuhan, Allah yang kekal, yang berdaulat atas segala sesuatu. Engkaulah pencipta segala yang ada, dan tidak ada satupun yang ada tanpa diciptakan oleh Engkau. Pimpin kami selalu Tuhan, untuk mengerti akan Engkau, lebih mengenal Engkau ya Tuhan Yesus, dan menghidupi firman-Mu dalam hidup kami. Kami percaya kepadamu, dan mau setia kepadamu Tuhan Yesus, Allah kami yang kekal, Juru Selamat kami. Pimpinlah kami di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami. Kami menyerahkan segala pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan melawat setiap kami dan menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.